teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proteksi. Pada bagian ini memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Beberapa di antaranya adalah perlindungan data pribadi atau personal data protection, keamanan daring atau online safety dan security, serta privasi individu atau individual privasi. Dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan, sejumlah tantangan di ranah maya yang termasuk risiko personal atau personal risk masuk pula dalam bagian ini. Di antaranya terkait isu cyberbully, cyberstalking, cyber harassment, dan cyber fraud. Yang berikut, perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi yaitu perlindungan atas setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Yang berikut contoh data pribadi itu, misalnya yang pertama nomor ponsel, yang kedua nomor rekening, yang ketiga tanggal lahir, yang keempat nama orang tua, yang kelima alamat, dan yang keenam riwayat kesehatan. Yang berikut cara untuk melindungi data pribadi. Yang pertama, membuat sistem perlindungan atas database data pribadi. Yang kedua, tidak membocorkan data pribadi ke pihak lain. Yang ketiga, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online atau offline. Yang keempat, selalu memperbaharui antivirus di komputer dan ponsel pintar. Yang kelima, mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Yang berikut, data pribadi harus dilindungi, sebab jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, bisa disalahgunakan, misalnya untuk membobol kartu kredit, penipuan, fitnah, dan sejenisnya. Yang berikut, tools yang biasa dipakai. Yang pertama itu fitur private browser di Firefox. Yang kedua, incognito Windows di Chrome. Yang ketiga, Tor browser. Yang keempat, hotspot Select. Yang keenam, ZenMaid. Yang ketujuh, Tunnelbeard. Dan yang keenam, NordVPN. Yang berikut, keamanan daring. Keamanan daring adalah kemampuan untuk memaksimalkan keamanan personal pengguna dan risiko keamanan saat menggunakan internet, meliputi juga perlindungan diri dari kejahatan komputer secara umum. Yang berikut bagaimana melakukannya. Yang pertama itu selalu menggunakan antivirus di komputer dan ponsel pintar. Gunakan password yang sulit diduga atau bukan tanggal lahir. Yang kedua, tidak mengunduh sembarang aplikasi terutama yang bajakan. Hindari sembarang mengklik setuju atau oke di web atau aplikasi tertentu tanpa membaca terlebih dahulu. Yang ketiga, perbarui selalu software yang dipakai. Gunakan browser yang sudah diperbaharui. Yang keempat, selalu lakukan backup atau simpan data di beberapa tempat, bukan hanya satu. Yang berikut, kenapa adanya keamanan daring? Karena tentu saja sebab tanpa adanya pemahaman soal keamanan daring, siapa saja dapat dirugikan. Misalnya, menjadi korban penipuan ketika bertransaksi daring. Yang berikut, tools yang sering dipakai. Warganet sebaiknya selalu melengkapi komputer maupun gawainya dengan aplikasi antivirus seperti Kaspersky, Avigi, dan Norton. Privasi individu adalah hak individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur, dan menghapus informasi tentang dirinya.
termaksud memutuskan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi itu disampaikan ke pihak lain. Yang berikut contoh privasi individu. Yang pertama itu tidak mengekspos ideologi atau keyakinan. Yang kedua, menutupi riwayat keluarga. Yang ketiga, menolak untuk mengekspos bagian tubuh tertentu. Yang keempat, merahasiakan rekam medis. Yang berikut bagaimana melakukan privasi individu. Yang pertama itu selalu gunakan HTTPS jika memungkinkan. Yang kedua, lebih baik tidak mengaktifkan lokasi sharing. Yang ketiga, ajari anak-anak dan remaja mengenai batasan wilayah privasi. Yang keempat, hindari mengekspos data pribadi atau hal-hal sensitif menyangkut diri kita ke internet atau medsos. Yang keenam, jaga kerahasiaan password. Yang ketujuh, jangan biarkan orang lain bisa melacakmu. Yang kedelapan, menolak ajakan foto telanjang atau setengah telanjang oleh teman online atau offline. Yang kesembilan, tidak mudah percaya rayuan teman di media sosial, terutama jika sudah menyangkut hal-hal pribadi. Yang ke-10, gunakan email sementara untuk menghindari spam. Yang berikut, kenapa privasi individu sangat penting? Privasi individu sangat penting untuk dihargai, sebab membatasi kekuatan di luar diri manusia untuk melakukan penekanan atau kontrol atas kehidupannya. Apabila privasi individu dilanggar, maka kehormatan dan haknya sebagai manusia otomatis terlanggar juga. Semua rahasia atas dirinya bisa dikuasai pihak lain sehingga keselamatan pun ikut terancam. Yang berikut, tools yang biasa dipakai. Orang tua atau guru dapat menggunakan sejumlah aplikasi untuk mengontrol akses internet ke anak-anak seperti Kakadu, Code Studio, dan Next Nanny.